Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pada perkuliahan Bahasa Indonesia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, khususnya perkembangan bahasa Indonesia dari zaman pra-kemerdekaan hingga zaman pasca kemerdekaan. Nah, pada zaman pra-kemerdekaan, di sini kita bagi fokusnya menjadi 3 bagian, yaitu pada zaman kerajaan Buddha waktu itu pada abad ke-7, kemudian pada perkembangan agama Islam dan juga kesusastraan Melayu, dan pada zaman penjajahan fokusnya adalah pada zaman penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Baik, yang pertama adalah perlu teman-teman kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia yang hari ini kita gunakan itu embrionya adalah berasal dari bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu yang ada di Provinsi Riau yang hari ini. Kemudian embrionya itu berasal dari bahasa Melayu kuno. Nah, bahasa Melayu kuno ini diidentifikasi, diperkirakan sudah mulai digunakan pada abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 4 buah prasasti yang berada di Pulau Sumatera. Nah, prasasti ini memiliki keterkaitan dengan Kerajaan Sriwijaya yang berkembang di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, kita lihat keempat prasasti ini keberadaannya pun juga tidak jauh dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah prasasti Kedudukan Bukit yang berangkat tahun 683 Masehi yang ditemukan di Palembang. Kemudian prasasti lainnya yang juga di Palembang adalah prasasti Tawang Tuo yang berangkat tahun 684 Masehi. Selanjutnya prasasti Kota Kapur yang berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan prasasti Karangbrahi yang ditemukan di Jambi pada tahun 688 Masehi. Ini membuktikan bahwa pada waktu itu bahasa Melayu sudah digunakan untuk media tulis, yaitu pada prasasti atau batu yang bertulis. Nah, teman-teman juga sudah kita ketahui bersama bahwa pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu kuno tidak hanya digunakan untuk bahasa sehari-hari atau bahasa perdagangan, tapi juga digunakan sebagai bahasa untuk menyampaikan ilmu agama. Jadi banyak pelajar agama Buddha waktu itu yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, itu bahasa pengantarnya atau bahasa yang digunakan untuk pembelajaran agama menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya, selain di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa juga ditemukan 2 buah prasasti dengan bahasa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu, yaitu prasasti Kondosuri yang berangkat tahun 632 Masehi yang ditemukan di Temanggung, dan prasasti Bogor yang berangkat tahun 942 Masehi yang ditemukan di Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Melayu tidak hanya di Pulau Sumatera, tapi juga sudah merambah ke Pulau Jawa. Selanjutnya, bukti bahwa eksistensi bahasa Melayu itu adalah pada masa perkembangan kerajaan Islam. Kita ketahui bahwa agama Islam masuk ke Indonesia, salah satu di antaranya adalah lewat jalur perdagangan. Nah, kemudian dari situlah mulai muncul penyebaran agama Islam. Nah, bukti bahwa bahasa Melayu itu juga ada pada kebudayaan Islam adalah ditemukannya sebuah batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Miatujoh, Aceh yang berangkat tahun 1380 Masehi. Kemudian berabad-abad setelah itu, pada abad ke-16 dan 17, kita ketahui bersama kesusastraan Melayu berkembang pesat, lahir beberapa penyair hebat, ya. Kemudian dengan syair-syairnya seperti syair Hamzah Mansuri, hikayat Raja-Raja Paseh, sejarah Melayu, kemudian Tajuh Salatin dan Bustan Salatin yang menggunakan bahasa Melayu pula. Kemudian bahasa Melayu semakin berkembang pada masa penjajahan, terutama penjajahan Belanda, karena pada waktu itu Belanda melarang penduduk lokal untuk menggunakan bahasa Belanda. Hanya segelintir kelompok tertentu saja yang boleh menggunakan bahasa Belanda.
misalnya kaum terpelajar ataupun kaum bangsawan. Sementara rakyat biasa itu dilarang menggunakan bahasa Belanda. Nah, ini memberikan kesempatan bahasa Melayu untuk berkembang menjadi bahasa komunikasi. Dan pada waktu itu, momentum besar lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dilatar belakangi perjuangan dari para pahlawan yang sebelumnya mungkin bersifat separatis atau kedaerahan yang belum membuahkan hasil, kemudian mereka bersatu, ya, akhirnya tercetuslah Sumpah Pemuda yang agung itu dengan 3 tekad dari para pahlawan waktu itu. Fokusnya adalah pada poin ketiga, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, menariknya di sini sudah dicetuskan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, bahasa yang dipilih adalah bahasa Melayu. Hal yang menarik adalah kenapa bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa atau bahasa lainnya seperti Sunda atau bahasa Bali, di mana populasi atau pemakainya sudah banyak. Kita ketahui bahwa waktu itu pulau yang padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Tapi kenapa yang digunakan bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Melayu? Nah, di sini setidaknya ada 4 poin yang menjadi dasar logis kenapa digunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dan bukan bahasa yang lain. Karena yang pertama adalah bahasa Melayu itu menjadi lingua franca atau menjadi bahasa perhubungan. Kita ketahui bersama bahwa pada jalur perdagangan Selat Malaka yang menjadi pusat perdagangan waktu itu, pada zaman perkembangan Islam, bahasa Melayu digunakan menjadi bahasa perdagangan. Kemudian perdagangan itu berlayar mengelilingi Nusantara, kemudian berlabuh di kota-kota pelabuhan. Nah, istilah interaksi bahasa Melayu itu diajarkan atau digunakan sebagai interaksi. Jadi persebarannya sudah semakin luas sehingga bahasa Melayu tidak dianggap sebagai bahasa asing atau menjadi bahasa sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahasa Melayu itu sifatnya sederhana atau mudah dipelajari. Tidak seperti bahasa-bahasa lain yang memiliki karakteristik yang spesifik sulit, misalnya di bahasa Jawa yang ada speech level atau tingkatan berbicara, ngoko, kromo, atau bahasa Sunda kasar halus. Bahasa Melayu lebih mudah dipahami. Kemudian yang ketiga yaitu adanya sikap kerelaan dari pengguna bahasa-bahasa lain, ya, dari suku-suku lain, adanya kerelaan hati untuk menggunakan bahasa Melayu karena dilatar belakangi motivasi tadi bahasa Melayu itu mudah dipelajari. Kemudian yang keempat adalah bahasa Melayu itu sifatnya adaptif, ya, memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Jadi sifatnya adaptif tadi mampu menerima menyerap bahasa lain seperti bahasa daerah lain ataupun bahasa asing sehingga kosakatanya semakin berkembang dan banyak. Dan ini menjadi modal untuk berkembangnya sebuah bahasa. Jadi bahasa Melayu ketika pada masa penjajahan Belanda, karena tidak semua kalangan boleh menggunakan bahasa Belanda, maka posisi kekosongan itu ditempati oleh bahasa Melayu. Hal ini berlanjut pada masa penjajahan Jepang. Ketika 1942 Belanda dikalahkan Jepang, terjadi transisi penjajahan di waktu itu. Pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Sementara ketika ingin mengajarkan bahasa Jepang ke pribumi itu juga butuh waktu. Sehingga transisi ini juga, ya, dilarangnya penggunaan bahasa Belanda itu diisi oleh bahasa Melayu yang pada waktu itu sudah bisa menempati semua aspek kehidupan. Jadi bahasa Melayu semakin masif penggunaannya. Hingga pada akhirnya setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, satu hari setelahnya 18 Agustus 1945 dicetuskannya Undang-Undang Dasar 1945, tertuang pada pasal 36, ya, bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini semakin menguatkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, yaitu bahasa yang digunakan pada kegiatan bernegara. Selain itu, perkembangan bahasa Indonesia yang awalnya waktu itu, ya, dari embrio bahasa Melayu, kemudian mendapat tambahan serapan dari bahasa daerah lain dan juga dari bahasa asing, dalam perkembangannya terus mengalami dinamika hingga hari ini. Hal itu karena ada beberapa faktor, salah satunya adalah sumbangsih dari adanya kegiatan Kongres Bahasa. Ya, Kongres Bahasa sampai hari ini sudah dilaksanakan
11 kali. Yang pertama pada tahun 1938 dilaksanakan di Solo, itu sebelum merdeka. Kemudian 1954 di Medan. Yang menarik ya, setelah Kongres kedua, Kongres ketiga sampai ke 11 itu dilaksanakan di Jakarta. Kongres ketiga di tahun 1978. Setelah itu berangsur-angsur dilakukan secara periodik 5 tahun sekali sampai yang terakhir Kongres Bahasa yang ke-11 dilaksanakan pada tahun 2018. Mengenai apa isinya, mengenai apa keputusannya, rekomendasinya, teman-teman bisa menyimak atau membaca pada modul materi yang sudah saya sampaikan di Open Learning. Nah, selanjutnya dari materi itu teman-teman pahami, jangan lupa untuk mengerjakan tugas forum diskusi yang sudah disiapkan. Teman-teman bisa mengerjakan baik ya, perhatikan instruksinya, apakah itu tugas kelompok atau individu, dikerjakan sebaik-baiknya. Seperti itu untuk pertemuan kali ini. Silahkan ya, semoga dari materi ini kita semua semakin mantap dan yakin bahwa bahasa Indonesia itu adalah sebuah kebanggaan yang harus kita perjuangkan, yang harus kita yakini dan harus kita wujudkan dalam bentuk komunikasi sehari-hari. Kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi kita. Hari ini bahasa Indonesia menempati urutan ke-8 bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Nah, ini sedang mau go internasional, semoga menjadi bahasa internasional, maka kita harus berbangga menggunakan bahasa Indonesia. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.